Adalah salah satu tanaman yang ada di Lasengo, guys. Tanaman ini namanya pohon putat, guys. Dan untuk lebih kita mengetahui untuk lebih mengetahui lebih detail, ini adalah salah satu pakarnya. Beliau salah satu pemuda dari mana? Pagardewa. Oh, Pak Juanda ya? Mas Juanda ya? Nggak bisa panggil Pak karena dia masih Bang Juanda. Bang Juanda. Nah, apa aja ini Bang Juanda yang bisa kita pelajari dari pohon putat ini? Kalau pohon putat ini, salah satu manfaatnya adalah dan satu-satunya tanaman yang memiliki kandungan amoksilin dan amfisilin atau yang mempunyai antibiotik. Bagus sekali ini dibuat lalap untuk orang yang ada luka di dalam tubuhnya. Ini bisa mengobati daripada luka dalam. Dan itu pohon putat ini juga di dalam silsilah di suku pedalaman Dayak kuno, pohon putat ini adalah rajanya yang ada di hutan. Jika ada keluarga kita, salah satu yang kena getah pohon ingas, dia kena, tapi tidak ada obatnya. Ini obatnya bisa laporan dengan pohon putat. Makanlah pucuknya ini, lalu baju yang dipakai untuk bekerja itu dilepas, ikatkan di sini, minta tolong sama beliau, ini laporkan sama beliau karena beliau ini adalah salah satu raja yang ada di hutan. Artinya minta tolong sama beliau ini, beliau yang mana ini? Yang namanya pohon putat. Pohon putat, tapi tetap tidak atas izin Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ini bawa Bang Masri ini. Ya, repot. Atas izin Allah karena beliau ini dalam silsilahnya, beliau ini tanaman ini pohon yang paling tua yang ada di hutan. Cuman ciri-cirinya kalau dia ada pohon putat, pasti dia ada pohon ingas di dekatnya. Oh, di dekatnya ya. Nah, bisa dicek di dalam hutan yang ada di bumi tulang bawah. Nah, ini guys, salah satu pembelajaran apa pelajaran ini? Ya, salah satu informasi yang benar kata Bang Masri. Bang Masri ini adalah Kominfo tahun berapa, Bang? 2013 di Provinsi Lampung, guys. Jadi hari ini beliau langsung ke pintu selatannya bumi di Lasengo Tubaba, guys, untuk menengok atau untuk melihat lebih dekat, guys. Nah, bisa kita. Jadi ini ada ini Bang Masri yang perlu saya ini. Artinya selain jadi tempat megalitikum milenial tadi ya, yang perlu kita garis bawahi milenial ya. Berarti masih banyak manfaat juga dari tanaman ini. Mungkin ada pesan dan yang harus disampaikan ke. Saya kira ini satu konsep yang menarik ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh saudara Jonda, ini pohon apa tadi? Putat. Pohon putat. Ini kan proses menanam kembali. Pohon-pohon yang sudah mulai langka, yang susah sekarang kalau kita ke hutan pun ditemui. Nah, ini Pemkab Kabupaten Jawa Barat dengan membangun area ini juga tidak hanya mengenalkan konsep megalitik milenium, tapi juga mencoba menghimpun kembali pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang sudah langka yang di area ini. Jadi proses pembelajarannya jadi lebih banyak. Selain memang kita mengenalkan konsep megalitik milenium. Megalitik milenium ini kan seolah-olah kita melihat ke zaman megalitik dulu, zaman batu, tapi dalam kondisi sekarang gitu. Ya otomatis pasti buatan. Tetapi ini kan masalah generasi. Mungkin sekarang generasi kita masih bisa menikmati ini, tapi generasi yang akan datang belum tentu bisa menikmati megalitik, karena punah. Oleh sebab itu rekayasa pembuatan ini juga mengarah ke sana sepertinya sih, supaya generasi kita tahu bahwa konsep megalitik itu seperti ini, walaupun buatnya di zaman milenium gitu. Nah, saya kira pohon-pohon seperti kita sini perlu ditambah lagi dengan pohon-pohon lain yang beraneka ragam, sehingga orang lebih mengenal. Apalagi kalau ketemu seperti Om Jonda yang menguasai cerita tentang pohon ini, saya kira itu satu perbendaharaan budaya yang menjadi aset tulang bawang, Om. Tulang Barat. Tulang Barat ya. Nah, nanti penghijauan kalau ada tamu masuk dari sana sini kan, ada Om Jonda, dia bisa cerita tentang ininya. Ya. Ini loh, ini bukan sembarangan pohon ini loh.
ini mengandung amoksilin dan amposilin yang sangat bermanfaat bagi proses penyembuhan luka dalam. Luka dalam. Kan? Sama dia merangsang nafsu makan. Nah, dia kalau yang suka malas makan ini. Nah, tadi ada cerita menarik. Kalau misalnya ada orang sakit yang ini kan bisa diobatin dengan ini. Oh iya. Dengan cara melaporkan kan atau terkena pohon ingas ya. Ingas itu gatal ya. Iya. Nah, pohon ingas itu kan gatal. Gatal sekali itu. Enggak sembuh-sembuh. Lapor sama pohon ini, makanin ini dan tuh kan kayu. Gantung kan. Ini sebenarnya seperti cerita mistis. Iya. Tapi mungkin faktanya ada gitu kan. Kalau kita ceritakan sekarang sepertinya cerita-cerita udah nawang. Dan kemarin itu ada anak buah kita yang sempat mengerjakan rumahnya Pak Fauzi yang kena getah ingas yang waktu kita ngebangun makamnya Haji Jurid kemarin. Iya. Itu saya bawa ke arah ini gubuk saya itu. Luar biasa ini. Iya. Artinya, alhamdulillah sembuh. Ada hal yang luar biasa ini. Pagi ini Presiden Sastra Tubaba dapat ilmu banyak. Iya. Perjalanan pagi ini kita ke pintu selatannya bumi di Tubaba, ada pelajaran yang luar biasa ya. Artinya pohon putat ini sekali lagi sebagai penangkal bisa jadi Pengganti amoksilin dan ampisilin. ampisilin guys. Cerita yang menarik tadi sebenarnya bukan itu. Sudah itu Pohon tertua. pohon tertua. Pohon Yang ini ada pohon di tertua yang ada di hutan Tubaba apa di mana? Di manapun yang ada rawa besar di seluruh Indonesia Nah. pasti ada. Demikian guys, laporan sementara Presiden Sastra Tubaba bareng dengan Kang Masri dan Kang Juanda di pintu selatan bumi Tubaba.